Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Diauha Kasifa dari Fakultas Ilmu Kesehatan dengan jurusan D3 Fisioterapi dari kelas B dengan NIM 2010-702-043 UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap syaraf otak. Respon tubuh dalam melawan infeksi juga bisa berpengaruh pada saraf dan otak manusia. Sakit kepala pun salah satu gejala umum dari COVID-19. Gejala tersebut merupakan bagian dari gangguan neurologi yang merupakan respon tubuh dalam melawan infeksi. Sulit bernafas juga menjadi gejala umum dari COVID-19. Menurut Korlanik, hal itu menunjukkan potensi virus yang telah merusak batang otak, khususnya yang mengatur dan mengendalikan pusat pernafasan. Infeksi pada bagian sistem saraf ini dapat semakin memperburuk kegagalan pernafasan pasien. Kerusakan pada otak dan sistem saraf juga bisa disebabkan dari dampak hilangnya oksigen dari paru-paru yang menyebabkan kegagalan organ multisistem. Keseluruhan proses tersebut bisa menyebabkan pasien dalam kondisi kritis hingga mengembangkan komplikasi neurologi. Dalam Journal of Medical Virology, para ahli mengatakan COVID-19 tidak sebatas menyerang saluran pernafasan, tetapi juga merongrong sistem saraf. Adapun seorang wanita berusia akhir 50-an menderita COVID-19 di daerah Detroit, Amerika Serikat. Pemindaian otak menunjukkan pembekakan yang tidak biasa dan dokter mendiagnosisnya sebagai encephalopathy hemorrhagic necroticness akut. Ini sejenis komplikasi sistem saraf pun yang jarang terjadi akibat influenza atau infeksi virus lainnya, yang ditandai dengan perubahan status mental dan kejang, dan seringkali ini lebih lanjut menyebabkan kecacatan fatal atau bahkan kematian. Adapun dalam jurnal Elemental, seorang ahli menguraikan reseptor yang nyaman untuk COVID-19 banyak di sel-sel sistem pernafasan, tapi ternyata reseptor juga ditemukan di pembuluh darah otak dan juga di ujung saraf. Maka dari itu, kita harus mencegah COVID-19 yang sedang meluap ini. Untuk mencegahnya itu, yang pertama, mencuci tangan secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Dan yang kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Dan yang terakhir, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Memakai masker sangatlah penting untuk saat ini. Virus corona tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat meminimalisir penularan virus corona. Sebab virus corona dapat menyebar melalui droplet dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir seperti mata, mulut, dan hidung. Hindari untuk menggunakan satu masker secara berulang-ulang, sebab masker dapat mengandung berbagai jenis kuman, bakteri, dan virus setelah dipakai. Maka dari itu, setelah kita dari luar memakai masker, sebaiknya maskernya jangan digunakan kembali. Dan sebaiknya masker itu dibuang atau dicuci kembali jika ingin dipakai lagi. Karena di maskernya itu terdapat banyak virus karena kita kan habis dari luar gitu. Untuk saat-saat ini, hindarilah berkerumunan karena kita tidak tahu virus ada di mana saja dan virus bisa menular lewat apapun itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.